Berikutnya masuk ke knapsack problem. Nah, di sini knapsack itu konsepnya sederhana aja. Ketika Anda punya tas, punya karung, itu kan tidak semua benda itu bisa masuk ke sana. Karena setiap benda, kantong, plastik, tas, karung itu punya titik maksimal. Makanya ketika Anda misalnya berpergian menggunakan tas itu pasti dipilih produk-produk atau barang-barang yang memang penting, misalnya charger handphone, charger laptopnya. Tapi kan yang lain-lain kayak galon mungkin nggak disimpan di tas, blender nggak mungkin disimpan di tas yang Anda bawa, karena memang kapasitas tas Anda itu punya titik maksimal. Makanya ketika punya titik maksimal, sebisa mungkin harus memilih produk atau barang yang memang sangat dibutuhkan. Itu konsepnya knapsack. Nah, seperti ini. Ya, ini sebagai contoh aja. Jadi knapsack itu tas atau karung digunakan untuk membuat sesuatu. Ya tentu saja tidak semua objek itu bisa disimpan di dalam karung tersebut. Makanya setiap objek ini harus dilihat total ukurannya sesuai dengan kapasitas karung atau tas. Nah, di dalam knapsack problem ini permasalahan memilih objek sebenarnya. Ya, jadi di dalam knapsack problem ini bisa diselesaikan dengan 3 cara. Ada yang matematika, kriteria greedy, dan algoritma greedy. Nah, metode greedy ini cara untuk mendapatkan solusi optimal. Ya, jadi ini menyelesaikan masalah ini ada pembatas, ada fungsi tujuan. Jadi mana yang harus dilakukan, mana yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Ya, jadi poinnya adalah fungsi tujuan dan nilai batas atau constraint. Nah, di sini jumlah objek ya, mohon maaf, ada perubahan slide barusan. Jadi ada jumlah objek disimbolkan dengan N, ada bobot setiap objek atau WI, profit ada PI, probabilitas, dan kapasitas disimbolkan dengan F. Kemudian 3 cara penyelesaian knapsack problem. Di sini ada cara matematika. Jadi cara matematika ini memperhatikan nilai probabilitas yaitu XI, yaitu 0 lebih kecil atau sama dengan XI lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi kisaran XI ini bisa 0, bisa 0,1, 0,01, 0,001 dan seterusnya sampai dengan angka 1. Ini cara matematika. Cara yang kedua, kriteria greedy. Nah, di sini ada PI, WI, PI bagi WI. PI di sini nilai profit, WI ini bobot terkecil, dan PI ini perbandingan antara profit dengan bobot. Yang ketiga adalah algoritma greedy. Ya, kalau algoritma greedy ini ya seperti halnya algoritma yang Anda pelajari di awal. Jadi ada tahapan-tahapan di sini, misalnya real, integer, x1.2n, ada isi m, ada pengulangan i sama dengan 1 ya menuju apa, if w-nya berapa, ya bobotnya berapa, apakah lebih besar dengan isi, then maka exit, ya repeat mengulang lagi. If jika lebih besar, misalnya dia mengulang, jika lagi kecil dia masuk ke kondisi berikutnya. Nah, ini akan efektif jika disusun secara tidak naik, non increasing. Ya, ini berdasarkan nilai perbandingan antara profit dengan bobot. Nah, di sini ada contoh kasus ya. Contoh kasusnya ini misalnya kapasitas ada 3 barang, maksimalnya itu 20 kilo, berat masing-masing itu 18, 15 dan 10 kilo. Nah, masing-masing profitnya itu ada 25, 24 dan 15.
Tentukan barang mana saja yang akan disimpan ke dalam tempat penyimpanan tersebut dengan profit yang paling maksimal. Nah, di sini menentukan feasible solutionnya ada kemungkinan. Nah, yang pertama di sini mencari X1-nya sudah ada, X2-nya sudah ada, X3 yang dicari. Di sini tinggal dimasukkan rumus aja 18, 15, 20 lebih kecil atau sama dengan 20 menghasilkan X3-nya itu 5 bagi 10 jadi setengah. Kemudian feasible solution berikutnya X1-nya udah ketahui, X3-nya sudah diketahui, tinggal X2-nya. Tinggal dimasukkan rumus juga, tinggal dihitung. Akhirnya X2 ini menjadi 2 per 15. Ya. 2-nya itu dari 20 kurang 18 dan 15-nya itu dari sebelah kirinya. Dan feasible yang ketiga ini mencari X2 lagi. Ya, ini kemungkinan ya. Makanya kenapa kok ada lebih dari satu jawaban, Pak? Ya, ini kan kemungkinan. Ya, kemungkinan yang bisa diambil. Di sini X1-nya 0, X3-nya 1, X2-nya di tanda tanya. Akhirnya menghasilkan 2 per 3 dari feasible solution X2. Ya, jadi X3 yang pertama itu X3 menghasilkan setengah, X2 itu 2 per 15, dan X2 yang berikutnya adalah 2 per 3. Nah, dengan cara matematika ini ya kita bisa lihat ya, ada nilai probabilitas, ada fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Ketika berbicara maksimal ya tentu saja dengan solusi yang ketiga, yaitu fungsi tujuannya maksimum itu di 31,5 ya. Tapi di sini ada keterangan bahwa dengan cara ini sulit untuk menentukan paling optimal sebab kita harus mencari nilai probabilitas ya, antara 0 dan 1. Jadi kemungkinan terus dicari ya supaya menghasilkan nilai yang optimal. Makanya cara ini tidak disarankan untuk tidak digunakan. Ya minimal kalau Anda nggak paham 100%, minimal Anda tahu ini cara matematika. Berikutnya cara kriteria greedy. Ya, ini ada rumusnya nih, tinggal masukin aja sebenarnya dari angka-angka itu ke rumusnya. Rumusnya kan jelas sigma W1 WI kali XI lebih kecil atau sama dengan M ya. Tinggal ini solusi ke A, fungsi tujuannya menghasilkan 28,2. Berikutnya solusi ke B ini menghasilkan 31 ya dari hitung-hitungan yang disesuaikan dengan nilai probabilitas. Kemudian di sini ada perbandingan profit dengan bobot yang terbesar. Ya, perbandingan profit ya di sini kan ada P1, ada W1, tinggal dibagi aja. Ya, tinggal dibagi aja 25 bagi 18 ya 1,3, 24 bagi 15 1,6 dan sebagainya. Ya, susun sesuai kriteria. Ya, kriteria di sini misalnya ada P2 dulu, P3 dan ada W2, W3, W1 ya. Ini untuk mencari perbandingan profit dengan bobot. Nah, kemudian solusi yang ketiga ini menghasilkan 31,5. Nah, dari kriteria yang tadi saya jelaskan bahwa fungsi tujuan yang bernilai maksimum adalah 31,5 ya, dengan fungsi pembatasnya ada 20. Tuh, jadi di sini perbandingan profit yang paling besar dari contoh soal yang tadi. Nah, berikutnya di sini ada algoritma greedy. Nah, algoritma greedy ini tidak akan efektif jika objek yang disusun tidak naik. Jadi ya harus naik. Ya, harus naik. Makanya di sini dari perbandingan profit memang mirip-mirip dengan yang tadi. Ya, makanya di sini susunan data kriteria dari non increasing di dalam algoritma greedy itu mirip juga dengan yang sebelumnya.
Nah, di sini kriteria dari algoritma greedy. Nah, di sini kan sudah ditandai nih proses kegiatan mulai dari pendeklarasian variabel sampai dengan ada perulangan for, ada if, ada then, ada repeat, ada if lagi. Ya, di sini kan proses kegiatan dimulai dari angka keempat sampai dengan 11. Artinya x1 ya tik 23 sama dengan 0, artinya x1 0, x2 0, x3 0. Ya berarti pengulangan i sama dengan 1 sama dengan sampai dengan 3 gitu kan. Karena di sini ada for itu perulangan, terus bawahnya ada repeat diulang terus sampai dengan kondisi terpenuhi. Ini penjelasannya ya. Apakah W1 lebih besar daripada isi? Apakah 15 lebih besar daripada 20? Ya, tentu saja jawabannya 3. Tidak, karena tidak. Maka perintah if dikerjakan. Gitu ya. Jadi terus ditanyakan, diulang terus. Misalnya di sini untuk i sama dengan 2. Apakah W lebih besar daripada isi? Apakah 15 lebih besar daripada 5? Ya tentu saja iya. Karena iya, maka exit atau keluar dari pengulangan. Ya, apakah 2 lebih kecil atau sama dengan 3? Jawabannya iya. Maka nilai probabilitas ya pada urutan kedua atau X2 selesai ditemui. Jadi konsep perulangan itu kan sederhana. Selalu akan terus berulang ketika kondisinya masih belum memenuhi kondisi yang seharusnya. Tapi ketika kondisinya sesuai dengan apa yang diharapkan, dia akan berhenti dari perulangan. Nah, akhirnya di sini jadi fungsi pembatasnya itu 20, lebih kecil atau sama dengan 20, dan fungsi tujuannya adalah 31,5. Jadi kesimpulan dari knapsack problem, cara matematika ini lebih rumit, tidak cocok digunakan. Nah, ini yang tidak suka hitung-hitungan mungkin tepuk tangan di dalam hatinya. Iya Pak, betul tidak cocok, makanya pusing. Karena di sini nilai probabilitas itu harus memperhatikan nilai probabilitas setiap item. Jadi kisarannya sangat luas, 0,1 dan 0,01 dan seterusnya. Cara kita gini ini dianggap lebih mudah, lebih optimal dengan cara yang lain, meskipun harus mengerjakan tahapan. Ya, jadi metode atau cara itu ya pasti akan berbeda-beda. Dan yang ketiga, cara algoritma greedy ini lebih cepat, namun harus tahu algoritmanya dan paham cara penerjemahan algoritma tersebut. Ya, jadi berbicara knapsack problem pasti akan berhubungan dengan cara matematika, cara kritik greedy, dan cara algoritma greedy. Semuanya tentu saja berpikir mengenai feasible solution, kemungkinan-kemungkinan yang mungkin diambil dalam mengambil sebuah tindakan yang berharap kepada solusi yang paling optimal. Ya, saya harap penjelasan ini bisa dipahami dengan baik. Kalau tidak dipahami, diulang lagi videonya sampai benar-benar paham. Jika ada yang ditanyakan, boleh disampaikan. Saya tutup penjelasan greedy ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang baru, pemahaman yang baru. Makanya saran saya, coba Anda searching di Google mengenai jurnal-jurnal yang berhubungan dengan metode greedy, seperti halnya tadi yang saya sampaikan contoh di game Pro Evolution Soccer dan Bantu Mi Akhlak. Jadi saya harap Anda baca, searching, terus dibaca mengenai metode greedy atau di greedy. Jadi saya tutup penjelasan tentang metode greedy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.